Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Poko. Selamat datang di Podco, podcastnya Poko. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita kedatangan salah satu tokoh inspirasional nih. Nah, jadi kita kedatangan Mas Alam Ramadhani selaku peraih double medali emas pada Timnas 2021. Wah, keren banget nih. Nanti mungkin kita bakal kulik-kulik tentang gimana sih perasaannya, terus gimana perjuangan Mas Alam Ramadhani ini selagi meraih medali emas buat Timnas pada tahun 2021 itu ya. Nah, mungkin kita tanya dulu nih kabar-kabarnya. Gimana? Selamat malam, Mas Alam. Gimana kabarnya, Mas? Halo, selamat malam. Bagus ya tadi panggilannya ya. Ya, Oke, alhamdulillah baik. Gimana bagus? Aman kuliahnya? alhamdulillah baik. Aman, Mas. Gimana, Mas? Sehat-sehat aja nih, Mas? Oh, Insya Allah maaf. dan alhamdulillah sehat. Untuk lokasi, domisili sekarang, Mas, ada di mana, Mas? Kebetulan aku lagi ada di Jogja karena lagi ada ya program project itulah. Sebenarnya aku asli dari Banyumas sih sebenarnya. Tapi lagi di Jogja lagi. Banyumas. Oh, berarti masih sama. Oke. Untuk kesibukan sekarang, Mas, ada kesibukan apa aja nih, Mas? Mungkin di akademik dulu nih, Mas. Akademik ya biasalah seperti mahasiswa pada umumnya. eh, Mahasiswa semester 6 yang udah mulai nyari-nyari topik skripsi gitu ya. Terus juga Oh, ngerjain laporan praktikum juga masih dan beberapa organisasi dan ada lagi ikut paruh waktu aja gitu. oke. Terus kalau untuk selain akademik gitu, Mas, apa Mas ikut semacam organisasi gitu untuk kesibukan lainnya, Mas? Eh, Kesibukan organisasi sebenarnya udah kayak tinggal tahap akhir sih udah. Soalnya udah dari mulai dari tahun lalu gitu kan. Jadi sekarang udah tinggal yang akhir, tinggal LPJ gitulah. Cuman kebetulan sekarang lagi aku sambi sama part time gitu. Jadi ya antara kuliah sama part time juga ya gitu deh pokoknya. Part-time di mana, Mas, kalau boleh tahu, Mas? Aku paruh waktu di PIKA itu di bagian di UGM, Hmm. Pusat Inovasi dan Kajian Akademik. Itu kalau misal kamu tahu itu di UGM Channel. Nah, aku di situ jadi Oh, kreatifnya. Emang berarti agak Mas. jauh ya Iya. dari akademik apa namanya prize Mas Timnas sama tiba-tiba jadi tim kreatif gitu agak jomplang. Iya, selamat. Terus di tahun 2022 ini, Mas, gimana nih? Ceritain dong mungkin rencana buat tahun ini gitu, Mas. Rencana ya. Ya kemarin aku sempat submit buat PKM lagi karena bisa dibilang agak ketagihan ya ikut PKM di apa semoga-moga nanti bisa sampai Timnas gitu. Terus ya itu tadi paling ngejar topik skripsi dan lain-lain dan mungkin nanti di semester depan juga mau nyoba program MBKM sih karena dari beberapa teman-teman cerita gitu MBKM tuh seru loh ikut segala macem jadi ya gitu pengen nyoba di program MBKM juga sih besok. Oke, berarti masih bisa menang lagi nih, Mas, tahun depan nih, Mas. Waduh, Amin amin insya amin. Allah. Oke, mungkin kita akan mengulik sedikit nih, Mas, tentang Timnas tahun 2021 tahun 2021 yang lalu gitu. Itu rata-rata perasaannya gimana, Mas, tuh pas menang gitu, buat medali emas double gitu kan. Gimana tuh, Mas? Wah itu sebenarnya agak lucu sih jadi kan pas itu hari Jumat jadi tuh aku istilahnya ada rutinan badminton gitu nah jadi pas Hmm. pengumuman itu aku lagi ya main badminton sama teman-teman tapi sambil nonton YouTube-nya yang Timnas gitu kan terus kita nobar bersama malah nggak main badminton malah nobar bareng-bareng malah nontonin Timnas pengumumannya dan nggak nyangka sama sekali 100% nggak nyangka karena dari awal kita udah prinsipnya itu kalau lulus alhamdulillah nggak dapat apa-apa juga udah nggak apa-apa yang penting udah coba dan alhamdulillah kemarin kan lebih mas dan alhamdulillahnya kemarin dikasih kesempatan buat menerima kita satu tim menerima penghargaan setara emas di bidang presentasi dan poster gitu. Jadi
sangat-sangat bersyukur dan sangat kaget juga sih, dan alhamdulillah bisa membanggakan nama baik fakultas dan universitas juga gitu. Wah, sangat inspirasional sekali ini Mas Dani ya. Terus kalau boleh tahu nih Mas, idenya itu untuk yang dilombakan di PIMNAS itu tentang apa ya Mas? Kalau aku kan kebetulan dari Fakultas Geografi, jadi mau mencoba mengulik apa ya penelitian-penelitian yang ada di Fakultas Geografi. Jadi kemarin aku sempat meneliti tentang dinamika garis pantai yang nanti hubungannya tentang pencegahan mitigasi abrasi dan potensi akresi. Jadi di bulan-bulan ini, bulan-bulan Maret itu kemarin aku sama tim tadinya malah sempat mau nyoba ke GFK, dan kan dari 5 orang tadi Dani coba kita ikut GFK ya. Nah ternyata habis kita diskusi sama dosen, diskusi brainstorming sama kelompok sama dosen, itu malah kayaknya ini kalau ke RE riset eksakta malah cocok deh. Jadi malah kita pas itu ngulik-ngulik informasi, ngulik-ngulik coba-coba judul aja kira-kira yang cocok yang mana, ternyata sempat direkomendasiin dosen untuk coba pakai ini dinamika penataan garis pantai. Agak dinamis sih, malah mau masuk ke GFK atau masuk KC atau masuk GT, tapi akhirnya masuk ke RE. Wah, oke. Sangat wow gitu ya. Mungkin kalau boleh tahu nih Mas, timnya waktu itu siapa aja Mas? Dan mungkin dari latar belakangnya dari fakultas apa gitu Mas? Untuk tim Mas dulu. Nah, kebetulan kita berlima, ada Mas Ruki Rakananda, Mas Wisnu, Mas Farhan, itu mereka bertiga angkatan 2018, terus ada aku sama temanku Riko itu dari angkatan 2019. Nah, kebetulan banget kita berlima dari Fakultas Geografi, dan kelima-limanya juga dari jurusan yang sama, jadi benar-benar 5 orang kartografi dan penginderaan jauh gitu. Oke. Mungkin kita pengen tahu nih Mas, cerita awalnya nih Mas. Gimana waktu pertama kali Mas ketemu dengan tim Mas waktu itu, terus akhirnya memutuskan buat daftar PKM, dan akhirnya alhamdulillah kan bisa menang di PIMNAS gitu Mas. Dapat medali emas gitu. Gimana tuh Mas? Awalnya tuh aku diajak sama ketua timku, Mas Suki Akananda Sandi. Jadi dia pas itu ngajak ke GFK. Tadi kan aku udah sempat ceritakan, aku tadinya mau ke GFK karena output dari GFK kan video-video gitu kan. Nah, sedangkan aku sama temanku Riko ini emang basicnya, emang dasarnya tuh ya istilahnya kalau di kuliah tuh di DDD gitu lah, yang buat video-video dan segala macam. Jadi emang Mas Suki tadinya mau mau ngajak aku dan Riko emang buat itu, mau buat video gitu kan. Dan ternyata habis di brainstorming segala macam, malah masuknya ke RE, dan dikasih kesempatan lagi sama Mas Suki, gimana Dani mau lanjut nggak. Jadi ya alhamdulillah masih dikasih kesempatan buat lanjut dan mencoba buat berusaha, walaupun sebenarnya agak berat juga sih di bidang penelitian gitu kan, apalagi yang belum pure penelitian. Itu sendirinya masuknya ke Oke. Terus sejauh ini benefit apa sih Mas yang Mas rasain? Nggak usah jauh-jauh tentang medali emasnya gitu. Tentang apa yang Mas rasain pas Mas ikut PKM gitu Mas. Benefit apa sih yang bisa didapatin dari ikut PKM gitu Mas? Oke, yang pertama dan pasti pengalaman, itu pasti nomor satu. Dan banyak banget pengalaman yang aku dapat dari ikutin PKM dan sampai ke tahap PIMNAS gitu. Ya dari awal kita tahu gimana cara bertanggung jawab di dalam tim. Jadi nggak cuman kakak tingkat yang bekerja, tapi kita juga harus berdinamika di dalam situ juga. Jadi harus tanggung jawab dan tahu juga apa yang dikerjain. Itu pertama. Kedua, karena ada dosen pembimbing ya, dan kebetulan dosen pembimbingnya
dari dosen fakultas bio sendiri. Jadi ya istilahnya kita punya kedekatan tersendiri sama dosen gitu kan. Kemudian teman-teman yang lain. Terus yang ketiga apa ya? Karena ini jujur ya, lomba istilahnya lomba secara akademis yang pertama kali aku ikutin dulu. Jadi bukan susah, sebesar itu rintangan-rintangan yang harus dijalani. Misal harus nyesuaiin format sama nyesuaiin format penulisan, terus brainstorming ini kebaruannya apa aja, terus solusinya gimana biar begini. Jadi malah bisa dibilang pelatihan kecil sebelum aku nyusun penelitianku sendiri gitu. Jadi ada pengalaman tersendiri gimana biar nanti penelitianku bisa berjalan dengan lancar. Terus udah sih kurang lebih ya benefit kayak gitulah yang kurang lebih aku rasa. Berarti nanti Masnya kira-kira ada niatan buat lanjut ke penelitian lainnya gitu Mas? Mungkin baru aku rencanain, tapi apakah bisa direalisasikan itu juga masih ya coba dulu deh. Paling nanti bisa tak bawa ke topik skripsi juga sih. Oh iya benar. Semoga terlaksana sih Mas kalau itu. Terus dari juara PIMNAS itu Mas, apa aja nih Mas benefit yang udah Mas dapat itu? Benefit dalam bentuk apa nih? Apa aja Mas? Boleh Mas. Karena kemarin dikasih kesempatan buat dapat penghargaan gitu ya. Salah satunya bisa menjadi narasumber di Pokok Indonesia, dan beberapa ajakan-ajakan lain juga sempat masuk, dan beberapa istilahnya apa ya, insentif penghargaan itu juga alhamdulillah ada gitulah. Ya kurang lebih gitu deh. Oke Mas. Terus mungkin bisa di-spill nih Mas tips-tips kayak gimana sih cara memilih topik PKM biar kita tuh bisa lolos dan jadi juara PIMNAS gitu Mas. Mungkin teman sobat-sobat Poko nih pengen tahu gitu Mas. Gimana tuh Mas? Oke ya, aku usahain ya jawabanku sebagus mungkin. Jadi buat topik-topik atau misal tema-tema yang ingin diangkat itu pertama teman-teman emang harus nyari tim dulu gitu ya, atau misal istilahnya niat dulu ada lah gitu. Niat saya mau ikut PKM gitu. Terus coba cari kelompok, dan dari situ coba kamu brainstorming sama teman-temanmu gitu. Kira-kira topiknya mau tentang apa? Secara garis besar aja dulu, dan sebebas seliar mungkin aja dulu. Yang penting ada dan tahu mau dibawa kemana. Habis itu teman-teman langsung nyari dosen pendamping sih buat diajak diskusi, brainstorming, dan nemuin ide lain, karena peran dari dosen pembimbing itu menurutku sangat-sangat besar dan bisa membukakan jalan lebih luas lagi gitu. Kemudian kalau udah ketemu ide, ya udah coba teman-teman kerjain. Dan kebetulan kan aku juga bagian dari PKM Center UGM ya, jadi di situ emang ada kayak apa ya namanya, seleksi internal terlebih dahulu di dalam UGM gitu. Jadi ya coba teman-teman ikutin panduannya, terus coba disubmit, dan nanti kan bakal keluar nilainya gitu kan. Dari situ ya udah dilanjutin proses-proses yang harus dilewati, mulai dari proses pendanaan, terus nanti ada PKP 2 eksternal, sampai nanti di PIMNAS gitu. Nah, sebenarnya hal yang paling keutamain istilahnya biar bisa lolos di semua tahap gitu ya, itu teman-teman manut aja sama format yang udah dikasih dari Single Mawa atau dari Kemendikbud gitu. Jadi emang itu yang harus kan, jadi kalau misal PKM itu kan dari semua Indonesia gitu kan, dan buat cara cepat nyeleksinya kan ya at least administrasinya baik dan bagus gitu. Jadi emang teman-teman harus menyusun format yang ada.
Terus kalau misal aku di RE gitu kan, di RE kan itu mencari kebaharuan dan apa ya namanya ya, eh, bukan emergency, kebaruan lah pokoknya ya, kebaruan. Jadi teman-teman harus kulik sejarah sedalam mungkin dari tema yang teman-teman mau angkat dan cari kebaruannya apa dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi ya gitu kurang lebih. Oke, berarti poin yang paling penting berarti tadi tuh berani mengeksekusi gitu ya Mas ya. Jangan cuma ngide doang. Oke. Terus kan Mas berarti punya banyak kegiatan nih Mas, selain kegiatan akademik, terus ikut PKM gitu. Gimana sih Mas cara manajemen waktu versi Mas Dani gitu? Oke, jadi dulu pas masuk semester 1, pas ya istilahnya ospek jurusan gitu ya, aku pernah ngobrol sama kakak tingkat gitu, dan itu sangat-sangat menginspirasi untuk manajemen waktu. Jadi di istilahnya kehidupan ini, di hidup ini ada tiga hal yang harus kamu ukur. Itu pertama dari sosialmu, istirahatmu, dan akademikmu. Nah, dari ketiga ini kamu nggak bisa menjalankan ketiganya secara bersamaan. Ya bisa sih, beberapa orang pasti bisa. Jadi pasti salah satunya akan dikorbankan. Nah, kemarin aku mengorbankan waktu istirahatku. Jadi antara sosial dan akademik yang aku push terus gitu. Jadi ya emang harus tahu batasanmu dan limit-limitmu, kemudian ya jangan takut mengeksekusi gitu. Emang berat sih, cuman ya harus kayak gitu. Oke. Gitu. Itu yang dikorbankan istirahat. Oke. Yang dikorbankan istirahat. Kalau gitu, kalau kamu lihat kantong mataku nih hitam terus. Oke. Terus kalau gitu cara Mas mengatur kesehatan fisik sama olahraga Mas itu agar tetap sehat gimana Mas? Oke, itu sih yang aku cuman ikut rutinan badminton seminggu sekali, habis itu udah jarang banget buat olahraga. Iya benar sih. Seenggaknya ada olahraga gitu ya. Betul, ada olahraga. Oke. Terus nih mungkin dari sobat-sobat Poko pengen tahu nih Mas, tips public speaking menurut Mas Dani gimana tuh Mas? Waduh. Public speaking ya, jujur pas aku SMA aku bisa dibilang introvert gitu, dan untuk public speaking sendiri emang gak ada cara lain buat langsung terjun ke dalamnya. Jadi mau kamu sebaik apapun belajar tentang ilmu public speaking, tapi kalau kamu yang eksekusi dan kamu nyoba, ya nggak bakal jadi gitu. Dan emang lama prosesnya, ya beda-beda sih setiap orang. Jadi bahkan setingkat Najwa Shihab pun kadang-kadang masih grogi. Aku pernah lihat videonya Najwa Shihab grogi pas mau tampil di depan TV gitu, dan itu wajar emang. Harus dilatih, berdasarkan jam terbang, dan ya coba berani lah gitu. Iya, setuju sih Mas. Ya public speaking kayaknya bukan hal yang bisa secara teori gitu Mas. Kita harus berani langsung gitu. Nah terus ini kan udah tahun 2022 nih Mas. Di tahun 2021 kemarin Mas, apa sih masalah-masalah yang pernah menghantui Mas gitu? Sampai mungkin sekarang masih terngiang-ngiang gitu Mas. Terus gimana sih Mas Dani menghadapi itu semua? Masalah ya? Ya. Masalah apa? Mungkin kayak masalah kurang istirahat sehingga Mas tertimpa tipes gitu kan. Alhamdulillah Mungkin gitu. Masih aman. Ini mungkin ya. Kesehatan mental mungkin ya. Oh ya nih Mas, gimana cara Mas Dani menjaga kesehatan mental Mas Dani? Nah, ini topiknya aduh, gimana ya?
sebenarnya kalau misalnya masalah terbesar, mungkin kalau kamu pernah dengar quarter life crisis, nah itu yang semester lalu dan sampai saat ini masih cukup menghantui. Ya emang sebenarnya bisa dibilang wajar sih ya, Iya. cuman apa ya, mau nggak mau harus tetap ada gitu. Terus untuk masalah mental health, mental health sendiri, setiap orang punya caranya masing-masing, tapi menurutku yang paling cocok itu coba cari support system ya. Nggak harus pacar, nggak harus orang tua, bisa aja temen atau mungkin bahkan orang stranger di sosial media bisa kamu jadiin buat support system. Biar apa ya? Ya biar nggak stres, biar nggak gila aja. Kurang lebih itu sih. Ya biasalah masalah-masalah anak muda, partner dan bisnis, nggak ada duit gitu lah. Setuju sih Mas, kadang stranger di sosial media itu justru lebih support gitu terhadap apa yang kita lakukan daripada teman-teman kita sendiri mungkin. Iya, kadang-kadang mau cerita pun kok malah enakan sama stranger gitu kan, beberapa orang gitu. Oke, mungkin sebagai closing nih Mas, tips nih Mas buat sobat-sobat Poko biar bisa menginspirasi seperti Mas Alam dan Mas Dani ini gimana nih Mas? Apa ya? Biar menginspirasi. Balik lagi sih kalau yang pertama-tama teman harus tentukan itu adalah bagaimana teman bakal hal apa yang akan dilakukan dalam at least 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan. Itu bisa jadi salah satu semangat buat teman-teman melakukan atau jadi dasar kenapa teman-teman harus melakukan ini dan itu. Jadi itu yang ditunggu teman-teman, dan kemudian benar-benar jangan takut, literally jangan takut, dan harus benar-benar berani mengeksekusi. Dan kalau salah ya udah nggak apa-apa, salah aja. Mumpung masih muda, mumpung masih umur 19, 20, 21, ya tempatnya salah. Kalau udah salah, ya kamu tahu kesalahanmu, dan orang pintar pasti nggak bakal mengulangi kesalahannya gitu. Jadi emang harus berani mengeksekusi dan berani jalan, jangan takut. Kalau misalnya diomongin orang, ya udah terus kenapa gitu loh. Diomongin ya udah diomongin aja, alhamdulillah malah diomongin. Jadi jangan takut melangkah dan eksekusi hal-hal yang bahkan di luar nalar. Sangat menginspirasi Mas Dani. Oke, terima kasih banyak buat Mas Dani udah meluangkan waktunya buat episode 9 podcastnya Poko pada kesempatan malam ini. Ya, buat Mas Dani, jaga kesehatan, tetap semangat, dan sukses untuk kedepannya. Ya, jadi sobat-sobat Poko, sampailah kita di penghujung acara buat episode 9 podcastnya Poko pada kesempatan malam ini ya. Jadi aku izin closing ya Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Poko ke depannya. Dadah. Bisa di-cut nggak sih?